Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin bermimpi ke depannya bisa menjadi Profesor Emeritus, di sini ada informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan mekanisme Profesor Emeritus di 2026 melalui Sister ya. Sebenarnya kalau Profesor Emeritus itu kalau di luar negeri, terutama di beberapa negara itu ada penetapan Profesor Emeritus ya. Jadi Indonesia itu mungkin mengikuti jejak-jejak dari negara-negara yang memang pendidikannya sudah maju gitu ya. Nah, cuma pertanyaan besarnya adalah apakah semua universitas itu siap dan bersedia untuk menerima profesor-profesor yang kemudian dalam tanda labelnya itu adalah Profesor Emeritus. Jadi ini merupakan panduan eksekutif dan manual operasional untuk perguruan tinggi swasta ya, karena memang diprioritaskan untuk perguruan tinggi swasta berdasarkan dari Permen 52 tahun 2025 dan Kepmen 39 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya lanjut untuk membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan dalam menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku yang proses generate-nya itu dilakukan dengan AI jauh lebih cepat dan sudah banyak yang terbukti berhasil dengan publikasi di jurnal-jurnal bereputasi, Bapak Ibu dosen bisa mendownload e-booknya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ini sekali lagi ya, ini untuk mekanisme Profesor Emeritus melalui Sister. Jadi transformasi status profesor itu kalau berbicara tentang Profesor Emeritus itu sederhananya adalah profesor yang sudah pensiun di perguruan tinggi negeri kemudian diangkat menjadi Profesor Emeritus ya, bisa dikatakan dikontrak selama 5 tahun ya ke depan oleh PTS gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling mencolok yang ditanyakan oleh teman-teman dosen terutama di PTS itu adalah apakah PTS itu siap dan bersedia mau menerima profesor yang notabene itu adalah profesor yang sudah pensiun di PTN, yang mungkin mereka juga beranggapan bahwa profesor di Indonesia itu bisa dikatakan mungkin tidak seproduktif profesor-profesor yang ada di luar negeri ya, yang juga merupakan Profesor Emeritus. Bahkan bisa dikatakan mungkin bisa dijadikan panutan. Itu yang menjadi pertimbangan besarnya sebenarnya PTS itu ya, untuk mau menerima profesor-profesor emeritus ini yang kemudian mendedikasikan tenaganya, pikirannya di kampus-kampus swasta atau di PTS. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya ya ketika kita mengangkat seseorang menjadi profesor emeritus. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan khusus ya bagi teman-teman PTS yang ingin mengangkat seseorang profesor menjadi profesor emeritus ya, tentunya yang sudah pensiun di PTN. Jadi regulasinya resmi Bapak Ibu dosen itu sudah dituangkan di dalam Permen nomor 52 tahun 2025 dan Kepmen 39 yang diperbarui tata kelola pasca batas usia pensiun. Ada efisiensi kebijakan, jadi mempertahankan kontribusi kepakaran dan keilmuan tingkat tinggi dari para profesor yang telah mencapai usia 70 tahun. Nah, fokus PTS-nya itu kini memiliki dasar hukum untuk mengangkat Profesor Emeritus sebagai dosen tetap dengan masa bakti hingga usia 75 tahun. Nah, bagaimana paradigma barunya? Jadi perbandingan status akademik. Jadi sebelum dimunculkannya Permen 52 itu status di PTN asal itu pengajar non-dosen, belum ada regulasi spesifik. Nah, status di PTS penerima itu status pegawai sering ambigu ya di sistem. Nah, saat ini dengan adanya Permen 52 tahun 2025, dosen tidak tetap masih memiliki ruang kontribusi ya, seperti itu. Tapi dia untuk yang dosen tidak tetap itu tidak bisa mengajukan jabatan akademik dosen. Nah, sedangkan yang diakui itu adalah dosen tetap. Nah, seperti itu. Nah, praktik ataupun kontrak yang sudah berjalan sebelum Permen 52 itu tetap berlaku hingga masa perjanjian perguruan tinggi itu akan berakhir. Nah, ini garis waktu masa bakti Profesor Emeritus. Jadi batas usia pensiun ya ketika berada di PTN itu adalah 70 tahun dan itu sebenarnya di PTS juga 70 tahun ya.
yang dimana status aktif berhenti, wajib melalui fase penonaktifan di sistem sebelum transisi. Nah, ketika misalnya ada PTS yang mau mengangkat beliau menjadi Profesor Emeritus, maka diangkat via surat perjanjian kerja ya, kontrak dievaluasi dan dapat diperpanjang minimal per tahun gitu. Jadi setiap tahun itu dievaluasi. Kalau misalnya memiliki kontribusi yang besar akan diperpanjang lagi 1 tahun, kemudian dievaluasi. Jadi tidak bisa masa kontraknya itu sekaligus 5 tahun Bapak Ibu dosen, tidak bisa. Jadi itu dilakukan setiap tahun karena untuk mengevaluasi kinerja dari seorang profesor pensiunan profesor tersebut. Nah, batas maksimal penugasan itu ya cuma sampai 75 tahun gitu ya. Nah, itu menjadi profesor. Dan itu semuanya gajinya, kemudian BKD-nya mungkin ya. BKD itu mungkin. Itu akan kalau gaji tentu dibayarkan oleh PTS-nya sendiri. Kemudian untuk analisis nilai, hak dan keterbatasan, jadi ketentuan institusional itu diperhitungkan penuh dalam penjaminan mutu dan akreditasi program studi, kemudian memenuhi syarat untuk pembukaan program studi baru di PTS, sama akses penuh untuk mendapatkan pembiayaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengecualian finansial itu tidak dapat tunjangan sertifikasi dosen ya, jadi yang menjadi Profesor Emeritus tidak mendapatkan serdos, kemudian tidak juga mendapatkan hak tunjangan kehormatan ya, karena memang status aktifnya itu ya pada saat masih di PTN gitu ya. Nah, untuk arsitektur transisi, jadi aturan magisternya ini penting. Jadi sistem akan menolak pengajuan jika status dosen saat ini itu masih aktif di sister Bapak Ibu dosen. Jadi pastikan bahwa bagi dosen yang ingin menjadi Profesor Emeritus itu status di sisternya itu sudah tidak aktif gitu ya. Artinya itu nanti akan diajukan melalui PTS-nya ya. Nah, capaian BUP-nya itu lebih dari 70 tahun, kemudian lakukan penonaktifan ya, jadi harus diproses oleh perguruan tinggi asal, yaitu PTN, menjadi status tidak aktif. Kemudian ajukan status emeritus, jadi PTS baru dapat memproses pengajuan sebagai dosen tetap. Nah, ini checklist fundamental 5 dokumen yang wajib. Jadi pertama itu SK pengangkatan Profesor Emeritus dari PTS ya, yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara atau pimpinan yayasan. Kemudian yang kedua itu adalah perjanjian kerja SPK antara EPTS dan dosen, durasinya itu per 1 tahun. Kemudian tiap tahunnya itu akan dievaluasi, kalau kinerjanya bagus tentu akan diperpanjang. Kemudian surat persetujuan senat perguruan tinggi yang menyetujui bahwa yang bersangkutan diangkat menjadi Profesor Emeritus ya. Kemudian surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan keabsahan dokumen dan jangkauan domisili, sama surat komitmen Tridharma ya, jadi pernyataan dosen untuk menjalankan kewajiban minimal 12 SKS sesuai dengan format resmi ya, meskipun yang bersangkutan itu ya tidak mendapatkan BKD, tetapi tetap harus mendapatkan atau harus melakukan kewajiban 12 SKS ini. Nah, ini fase penonaktifan dosen oleh PT asal. Jadi PT asal dalam hal ini adalah PTN atau PTS, PTKL ya. Itu melengkapi SK pemberhentian atau penonaktifan. Nah, baru diajukan permohonan penonaktifan melalui laman sister. Nah, kemudian melalui LL Dikti ataupun Direktur Sumber Daya itu menerima dan memvalidasi pemohon. Nah, kalau tidak disetujui, tidak di-approve, maka akan diarahkan lagi ke bagian awal, yaitu melengkapi SK dulu pemberhentian. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan validasinya itu valid, maka prosesnya akan berlanjut ya, sampai diteruskan ke sistem, yaitu dosen menerima non-aktif resmi ya, perubahan status menjadi tidak aktif ya, sehingga pasal PT asal itu menerima informasi sukses di sisternya. Nah, selanjutnya itu adalah fase pengajuan emeritus oleh PTS. Jadi prosesnya itu adalah perguruan tinggi swasta itu kumpulkan 5 dokumen persyaratan yang tadi itu, baru mengajukan permohonan proses Profesor Emeritus melalui sister, dan baru menerima verifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen ya. Nah, kalau misalnya tidak berhasil ya berarti ditinjau kembali 5 dokumen tersebut. Tapi kalau misalnya dianggap valid, maka akan diteruskan. Nah, tapi kalau tidak dianggap valid itu diajukan kembali ke PTS yang memperbaikinya. Nah, selanjutnya itu status akan disetujui. Nah, baru
ada PTS menginformasikan status aktif yang baru kepada dosen yang bersangkutan sama status di laman sister ya, berubah menjadi Profesor Emeritus. Nah, selanjutnya itu adalah akses mau manajemen ya, menu manajemennya. Jadi ke depannya bahwa yang pertama itu login dulu ya, masukkan email dan password akun admin PT, kemudian dilakukan dengan manajemen PTK. Jadi mengklik menu ini pada slide kiri, pada slide bar kiri untuk membuka filter pengolahan dosen. Dan juga Profesor Emeritus ya, pilih menu ini di bawah di bawah top down ya, menu dari daftar tersebut. Kemudian klik tombol biru ya untuk masuk ke halaman utama ya, pengajuan. Kemudian ini navigasi sister menentukan jalur tindakannya. Jadi pertama pengajuan Profesor Emeritus, jika pilih jalur ini untuk memulai pengajuan. Nah, baru bagi pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan berstatus tidak aktif. Nah, kita bisa melihat riwayat pengajuan ya. Jadi pilar ini itu untuk memantau status, melihat secara detail verifikasi dan melacak rekam jejak pengajuan yang sedang atau telah diproses di kampus. Nah, untuk pencarian dan verifikasi kandidat, jadi kita bisa menggunakan cara cepat ya, dengan menggunakan search ini ya, dengan mengketik nama dan nomor registrasi. Jadi kita bisa mengklik sebelumnya ada, karena kita data-datanya kan sudah dapat ya, ada umurnya, ada jabatan fungsional, tempat lahir, sesuai itu ya. Nah, baru kita melakukan ajuan Profesor Emeritus. Jadi kita mengklik tombol sebelah kanan yang berisi nama dosen yang telah dipilih. Nah, selanjutnya itu adalah pengisian form ya, unggah. Jadi pertama kita tentukan dulu tipe dosennya, apakah sistem otomatis sinkronisasi status kepegawaian non ASN atau ASN. Baru kita bisa melengkapi data penugasan PT dan unggah ke 5 dokumen wajib ke SK, SPK, Senat maupun pimpinan dan Tridharma. Nah, alur teknisnya itu adalah format file ya, wajib PDF, JPG atau PNG, maksimal ukurannya itu adalah 5 MB per dokumen ya. Kemudian resolusinya pastikan teks dapat terbaca jelas oleh verifikator LLDT. Nah, untuk pemantauan status real time, jadi statusnya itu adalah mulai dari draft, kemudian diajukan, kita bisa mengecek ya di pengajuan ini. Kalau sudah masuk ke proses validasi akan bergeser itunya warnanya, kemudian sampai disetujui. Jadi ini langkah pemantauan, diajukan pada menu riwayat, kemudian memantau secara transparan posisi dokumen ya, apakah sedang antri di LLDT, dikembalikan untuk perbaikan atau telah disetujui. Sama klik tombol selengkapnya pada baris nama dosen. Sama cek dashboard secara berkala agar dapat merespon cepat jika dokumen ditolak atau dikembalikan. Nah, ini framework sukses dan keberlanjutan. Jadi kehadiran Profesor Emeritus itu bukan sekadar pemenuhan akreditasi, melainkan keberlanjutan tradisi dan pewaris keilmuan tinggi di perguruan tinggi ya. Jadi prosesnya itu melalui sinkronisasi data, kemudian resolusi file dalam format 5 dokumen sesuai dengan standar, dan komitmen Tridharma itu pemenuhan minimal 12 SKS untuk validasi timnya atau validasi sistemnya ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.